Heboh, kabar Indonesia mau borong kapal perang desain Inggris, puluhan triliun rupiah. Bahkan sampai ada yang bilang kita membegal kapal terbaik Turki. Tunggu dulu, jangan panas dulu. Mari kita bedah isu ini dengan kepala dingin. Dalam dunia pertahanan, keputusan belanja alutsista itu bukan soal emosi atau kalap, tapi hasil kalkulasi strategis, teknologi, industri, dan geopolitik yang super rumit. Pertama, mari luruskan narasi kalap. Sebenarnya, ini bukan kalap, tapi respons logis terhadap lingkungan strategis kita. Coba lihat peta. Indonesia ini ada di persimpangan jalur laut paling sibuk di dunia. Ancaman dan dinamika keamanan di kawasan kita terus meningkat. Jadi, modernisasi armada laut itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Banyak kapal TNI Angkatan Laut kita usianya sudah tua dan perlu diganti dengan platform yang lebih modern dan serbaguna yang bisa melakukan pertahanan udara, perang anti kapal selam, sekaligus peperangan permukaan. Nah, kenapa desain Inggris yang dilirik? Desain kapal perang modern dari Inggris itu terkenal punya beberapa keunggulan. Pertama, stabilitas platformnya sangat baik untuk beroperasi di laut lepas. Cocok dengan geografi maritim kita. Kedua, sistem tempurnya sudah terintegrasi dengan standar NATO. Ini penting untuk interoperabilitas. Ketiga, desainnya fleksibel dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan spesifik Indonesia. Angka puluhan triliun itu juga bukan cuma buat beli cangkang kapalnya saja, tapi biasanya sudah termasuk paket lengkap. Transfer teknologi, persenjataan canggih, sensor, pelatihan, dan dukungan teknis jangka panjang. Jadi, ini investasi, bukan sekadar belanja. Kedua, soal isu Inggris versus Turki. Apakah benar kita membegal proyek Turki? Narasi ini agak menyesatkan. Anggap saja begini, kita tidak sedang memilih antara dua merek mobil yang sama. Turki dan Inggris ini bermain di segmen desain yang berbeda. Turki memang jago membuat kapal fregat atau korvet yang harganya kompetitif, prosesnya cepat, dan mereka sangat agresif mengekspor desainnya, cocok untuk kebutuhan tertentu. Sementara Inggris unggul dalam desain kapal untuk Blue Water Navy atau Angkatan Laut Samudra yang modular dan siap diintegrasikan dengan berbagai sistem tempur barat yang canggih. Jadi, Indonesia tidak mencuri atau mengambil alih desain Turki. Kita hanya memilih platform yang berbeda untuk kebutuhan strategis yang berbeda. Ini seperti kita butuh sedan mewah untuk perjalanan jauh dan butuh city car untuk dalam kota. Keduanya punya fungsi masing-masing. Malah, dalam banyak kasus, Indonesia justru jago mengombinasikan berbagai hal. Misalnya, kita ambil desain dari luar negeri, tapi produksinya kita lakukan di galangan kapal dalam negeri. Lalu sistem tempurnya kita pasang dari negara lain lagi. Ini adalah praktik yang sangat umum di industri pertahanan global. Bukan sesuatu yang aneh. Ketiga, dan ini poin yang paling krusial, tapi sering luput dari perhatian publik, yaitu transfer teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap proyek akuisisi alutsista besar, prioritas utama pemerintah Indonesia adalah nilai industrinya. Kita cenderung memilih proyek yang memungkinkan pembangunan dilakukan di galangan kapal lokal, seperti PT PAL. Tujuannya apa? Supaya terjadi alih teknologi desain, integrasi sistem, dan yang terpenting, meningkatkan kemampuan jangka panjang industri pertahanan nasional kita. Jadi, kalau pada akhirnya desain Inggris yang dipilih, kemungkinan besar karena skema transfer teknologinya dinilai lebih terbuka, lebih matang, dan lebih menguntungkan bagi kemandirian industri kita di masa depan. Keputusan ini lebih bersifat strategis industrial, bukan sekadar politis atau karena suka-sukaan. Keempat, ini soal politik luar negeri kita. Diversifikasi, bukan ketergantungan. Prinsip politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Menggandeng Inggris bukan berarti kita meninggalkan Turki atau negara lain. Justru sebaliknya, dengan melakukan diversifikasi pemasok alutsista, kita mendapatkan banyak keuntungan. Risiko embargo di masa depan bisa dikurangi, kemampuan interoperabilitas atau kerjasama dengan angkatan laut negara lain
jadi lebih luas. Dan yang paling penting, ini memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional. Kita tidak bergantung pada satu pemasok saja. Coba lihat negara-negara besar. Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka membeli dari banyak sumber untuk satu tujuan utama, mencapai kemandirian strategis. Jadi, apa kesimpulannya? Istilah kalap atau membegal itu mungkin lebih cocok untuk judul berita yang sensasional, bukan untuk analisis pertahanan yang serius. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih masuk akal. Ini adalah respons cerdas atas dinamika keamanan regional yang makin kompleks. Ini adalah upaya nyata untuk memodernisasi armada laut kita yang sudah menua. Dan yang terpenting, ini adalah sebuah strategi jangka panjang untuk membangun industri pertahanan nasional yang kuat dan mandiri. Karena pada akhirnya, dalam dunia pertahanan, yang terpenting bukanlah dari mana asal kapalnya, tetapi siapa yang menguasai teknologinya dan mampu memproduksinya sendiri. Semoga analisis ini bisa memberikan pandangan yang lebih jernih ya. Jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.